Bismillahirrahmanirrahim. Aduh kelihatan banget matanya ke atas sih. Emangnya di samping kan mbak? Saya Jemla Dahlan dengan 19 Ya, Mbak. 30. Saya akan menjawab nomor 1 yaitu kaidah dasar Tapi nggak ada loh, itu kaidah pertama yaitu al-qawlu fil asbabil mahfufun ada naqli was sama'i. Maksud dari kaidah ini adalah sumber pendapat mengenai asbabun nuzul harus berdasarkan riwayat dari sahabat dan mendengarkan langsung dari mereka dan tidak boleh dari hasil ijtihad karena mereka yang menyaksikan langsung proses turunnya wahyu dan sebab-sebabnya. Nah, kayak seperti ini tidak perlu dicontohkan. Yang kaidah kedua itu sababun nuzul adalah hukum rafi'. Nah, riwayat yang berkenaan dengan sababun nuzul ini mempunyai hukum hadis marfu'. Hadis yang disandarkan langsung kepada Nabi SAW, artinya itu bisa dibuat hujah. Nah, lalu yang ketiga itu ada nuzul Quran taratan yakunu ma'a tarirul hukmi wa taratan yakunu qablahu wal aqsad. Nah, maksud kaidah di sini adalah ada ayat-ayat Al-Quran turun bersamaan dengan penetapan dan pensyariatan hukum terhadap umat. Terus adanya turun duluan sebelum penetapan pensyariatan, lalu ada penetapan pensyariatan hukum dulu, baru setelahnya ayat turun dengan masa yang lama ataupun sebentar. Lalu yang kaidah keempat ini adalah al-aslu al-adamu tikrarun nuzul. Nah, maksudnya bahwa dasar suatu ayat yang tidak turunkan berulang kali ini merupakan kaidah dasar, tapi terkadang dikecualikan dari dasar ininya, yaitu sebuah ayat terturunkan berulang kali karena ada asbabun nuzul lain yang riwayatnya sahih dan sumut, ungkapannya sore dan adanya kejauhan masa antara kedua kejadian sehingga tidak dimungkinkan mengatakan turunnya ayat itu setelah semua sebab tersebut secara keseluruhannya. Contohnya itu ayat al-ilmu wal rum. Riwayat Tirmidzi mengatakan ayat ini turun ketika perang Badar turun di Madinah. Aku mah ke atas sekali. Yang nomor 2 itu pendekatan linguistik, tafsir dengan menggunakan pendekatan linguistik. Nah, penggunaan pendekatan linguistik dalam kebahasan ini memiliki alasan yang kuat ya, mengingat Al-Quran merupakan pesan-pesan Allah yang dikemas dalam media bahasa. Cara metode paling dasar dalam mencahkan pesan-pesan tersebut adalah mencocokkannya dengan pengetahuan kebahasaan yang secara konvensional telah berlaku dalam kehidupan bahasa Arab. Nah, tanpa bahasa Arab tidak ada yang dapat dipahami dengan Al-Quran menggunakan pengetahuan kebahasaan untuk menafsirkan Al-Quran, seperti berarti selalu mengenai setiap kata dalam kalimat-kalimat secara harfiah atau literal. Lalu untuk kaidahnya ya. Lalu untuk kaidahnya sendiri pertama adalah makna mustanbatun min al-Quran ghairu jar ala lisan Arabi falaysa min ulum al-Quran fi syai'in. Nah, artinya setiap makna yang disifat dari Al-Quran yang tidak dapat dibuka atas lisan orang Arab maka merupakan bagian dari ulum Al-Quran sama sekali. Nah, kaidah ini merupakan penadaran yang dibangun atas pemahaman bahasanya Al-Quran juga dalam bahasa Arab ya. Lalu contohnya di sini ada dari ikram orang yang tidak mempunyai bagian sama sekali, yakni bahwa dalam Al-Quran ada namanya sifat ayat bersamaan atau menjadi sifat ayat beranian yang menyangka bahwa dia yang adalah yang dimaksud dari ayat dengan segala harga. Lalu yang kaidah kedua ini ada la yajuzu hamlul alfaz wal kitab ala istilah hadis, tidak berdasarkan bahwa lafaz Al-Quran adalah istilah baru. Nah, maksud dari kaidah tersebut tidak bolehnya membawa makna lafaz Quran pada arti yang didapatkan pada masa mutaakhirin, akan tapi haruslah dibawa pada makna yang diketahui periode awal umat ini ketika Al-Quran turun. Lalu yang ketiga itu ada kaidah selanjutnya ada kaidah yang lain. Lalu soal yang ketiga yaitu penjelasan kaidah ratib syariah al-hukmu ala nas wa anas fa inna dzalika yadullu ala anna sabatan adl. Nah, di sini bila syariah Allah menentukan hukum setelah adanya sifat yang sesuai dengan hukum tersebut,
maka hal ini menunjukkan bahwa hukum tersebut ditetapkan karena sifat itu. Kaidah ini termasuk ke dalam masuk ghair al-sharih, yaitu mengaitkan hukum dengan suatu sifat yang bila sifat tersebut tidak dijadikan sebagai ilat hukum, maka penyebabnya menjadi menjadi tidak berarti. Yang demikian itu tidak mungkin di dalam Al-Quran. Contohnya di sini ada asyariq wa syariqat taqatu'u aydihim wa jazam bima kasabanaka lamina wa aidi. Jadi ayat ini tuh menunjukkan bahwa hukum potong tangan disyariatkan karena perbuatan mencuri. Nah, mencuri di sini sebagai ilat hukum. Yang keempat, di sini saya akan memberikan contoh dari kaidah linguistik ya. Yang pertama di sini ada contohnya dari la yazuquna fiha barada wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman. Nah, sebagian ulama menafsirkan al-barada dalam ayat tersebut dengan naum yang berarti tidur. Makna seperti ini sedikit penggunaannya dalam bahasa Arab. Sedangkan makna yang masyhur dari kata al-bard adalah mendinginnya suhu tubuh sehingga makan tidur dari tidak memiliki kesesuaian dengan makna yang awal. Lalu contoh yang kedua di sini ada innahu ala raj'ihi la qadir yawma tadassaru. Nah, pada di sini terdapat dzaraf ya, keterangan waktu yang berupa lafaz yaum. Jika dilihat dari maknanya, maka dzaraf tersebut berta'alluq bersambung pada masdar yang berupa lafaz raji', akan tapi i'rabnya bertentangan dengan penafsiran tadi. Nah, karena tidak boleh memisah antara masdar yang berupa raji' dan maf'ulnya berupa yaum dengan lafaz lain, sehingga solusinya adalah mengatakan amil atau fi'il sama dengan masdar tadi. Ini cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.